Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat, semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemuliaannya ditandai adalah mempersiapkan duyufullah, duyufur rahman, untuk melaksanakan ibadah puncak dalam rukun Islam, yaitu ibadah haji, menjadi tamu Allah, dan juga ibadah kurban nanti di bulan Dzulhijjah. Ibadah haji, bagaimana kita menjadi hamba Allah dengan melaksanakan ibadah haji, hablum minallah, lebih kuat lagi. Ibadah kurban, bagaimana meningkatkan kita kedekatan kepada Allah sekaligus menjadi hamba Allah yang semakin dermawan, hablum minan nas. Ibadah haji itu merangkum semua ibadah dalam syariat Islam. Di situ ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah fisik, ibadah harta. Ada ibadah yang tik-tik tekannya hati, zikir diam-diam, zikir di dalam hati. Bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu berzikir dimanapun dia berada, berdiri, duduk, berbaring, zikir di hati. Itulah ibadah hati. Atau mendoakan orang diam-diam. Kita mendoakan seseorang diam-diam, itu juga ibadah hati. Yang kedua, ibadah yang titik tekannya kepada lisan. Di antaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, istighfar, salawat, lisan, qalbiyah, lisan. Ada ibadah yang titik tekannya kepada harta, zakat, infak, sedekah, wakaf,
kurban. Dan yang terakhir ada ibadah yang titik tekannya kepada jasad, fisik. Ibadah sholat, ruku, sujud, berdiri, duduk di antara dua, sujud sampai salam, fisik. Puasa, itu juga titik tekannya kepada fisik. Tetapi hebatnya ibadah haji merangkum semua ibadah. Di situ ada ibadah hati, niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji ini. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, siapa orang yang tidak punya niat untuk melaksanakan ibadah haji, in yamut yahudiyan atau nasraniyan, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim harus punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ibadah lisan. Ketika melaksanakan ibadah haji, kita mengucapkan kalimat talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ibadah haji ada ibadah fisik, tawaf meni Ka'bah Baitullah, sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah, melempar jumrah. Itu semuanya memerlukan fisik yang prima, ibadah fisik. Dan ibadah haji adalah ibadah harta, yaitu kita membayar dengan ongkos naik haji. Apakahnya dengan melalui kita ikut antri reguler atau melalui plus, yang penting adalah bagaimana mengeluarkan harta itu dengan ibadah haji, merangkum semuanya. Ada orang punya harta, bisa ke Amerika, ke Eropa, keliling dunia, tapi kalau tidak punya niat haji, dia belum bisa memenuhi panggilan Allah untuk haji. Ada orang yang niatnya kuat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi belum punya harta, sulit untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi harus diingat bahwa kalau seseorang niat kuat, maka Allah berikan kemudahan, karena haji adalah panggilan Allah. Beberapa hari ini kita ditayangkan jamaah haji tahun ini berangkat, yang menurut kita secara logika akal kita nggak mungkin, mustahil. Tukang pemungut sampah, pemulung sampah bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian tukang bakso, orang yang menurut ekonomi kita sangat minim, tapi karena niat yang kuat, Allah mudahkan menuju ke tanah suci. Karena haji adalah panggilan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Memang wajib, rukun Islam, tapi bagi yang mampu, Allah sangat tahu tentang keadaan kita. Yang terpenting bagi kita niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Misalkan seseorang sudah membayar ongkos naik haji, tetapi Allah takdirkan dia wafat sebelum melaksanakan ibadah haji, maka di akhirat dia sudah menggugurkan kewajiban sebagai muslim, sudah haji. Bisa jadi hajinya mabrur. Kenapa? Karena memang Allah takdirkan belum ke Mekah, belum ke Madinah, belum melaksanakan rangkaian ibadah haji, tapi Allah takdirkan Allah lebih sayang kepadanya. Pengalaman pribadi, kakak saya 2 orang sudah melunasi ongkos naik haji, tapi Allah takdirkan tahun ini meninggal dunia karena dia berangkat tahun 2027 dan 2028. Tapi itulah takdir Allah, nggak ada yang tahu kita, nggak ada yang mustahil. Karena antri di Depok sekarang sekitar 28 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kurban. Sejarah kurban itu panjang, secara singkat saja, yaitu ketika Nabi Adam punya anak, namanya Qabil dan Habil. Lalu Allah perintahkan keduanya untuk berkurban, Qabil dan Habil. Kurban ini adalah bagian daripada ketaatan seseorang. Dia makin dekat dengan Allah atau tidak. Ujian iman.
bagi Qabil dan Habil. Allah terima kurbannya Habil. Kenapa? Karena Habil memberikan terbaik dari apa yang dia punya. Qabil Allah tolak. Kenapa? Karena dia asal jadi berkurban, memberikan sesuatu yang busuk, yang tidak layak, yang tidak bermanfaat. Di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah terima kurban dari hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang bertakwa. Pentingnya kita meluruskan niat dalam berkurban. Karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai di hari raya Idul Adha kita tidak berkurban. Lagi-lagi kurban itu panggilan hati. Kemudian sejarah Nabi Ibrahim membuktikan kecintaan kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kecintaan kepada Allah mengalahkan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim mengalahkan anak yang 80 tahun lebih ingin punya anak. Ketika anak sudah mencapai dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih. Ibunya juga begitu. Karena cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada anak. Ikhlas menerima tuntunan syariat Allah, sebagaimana Allah jelaskan secara lengkap dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 114 kalau tidak salah. Di potongan ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma yaqala ya bunya inni ara fil manam anni asbau fanzur ma ta'tar qalitik al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin." Secara ringkas adalah begitu cintanya keluarga hebat ini harusnya menjadi keteladanan bagi kita. Kita diuji oleh Allah, cinta Allah apa cinta harta? Kita diuji oleh Allah, cinta Allah apa cinta dunia? Kalau cinta Allah, pasti kita mau melaksanakan kurban. Lagi-lagi sebagian contoh, ada tukang sampah ibu-ibu, setiap hari mengut sampah. Dia sisihkan dari yang diperoleh itu untuk berkurban. Dan luar biasanya, setiap tahun ibu ini berkurban dengan satu ekor kambing yang sangat bagus, yang sangat mahal. Apatah lagi kita yang harta berlimpah, untuk apapun kita bisa, mobil, motor, kendaraan kita bisa memilikinya. Tapi kadangkala kita sering ditakut-takuti oleh setan, sebagaimana setan menakut-nakuti Nabi Ibrahim, menakut-nakuti Nabi Ismail, menakut-nakuti Siti Hajar akan tidak terjadi kurban. Karena itulah man wajada sa'atan lam tudahila taqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki keluasan harta, lalu dia tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau, bakhilnya, kikirnya, karena perhitungan terus, bagaimana nanti, maka jangan mendekati musola kami, masjid kami. Ingatlah, likulli sya'ratin hasanat, setiap bulu itu adalah kebaikan, pahala, ampunan dosa, begitu besar pahalanya. Al-Baqarah 261 bahkan 700 kali lipat. Artinya orang yang berkurban berarti dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, berkah Allah, ridha Allah, ampunan Allah, dan surganya Allah. Semoga khutbah singkat ini memberikan makam-maksanan bagi kita di hari raya Idul Adha. Kita mampu berkurban dan juga kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Insya Allah, amin. Dan kita mendoakan jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini meraih haji yang mabrur, hajah yang mabrur, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.